Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang demi Islam, yang namanya telah diabadikan menjadi orang nomor satu di dunia, yakni orang yang sangat berpengaruh terhadap peradaban manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kultum tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu dari 5 nabi yang diberikan julukan Ulul Azmi. Sebutan ini adalah suatu julukan bagi para nabi yang memiliki kedudukan khusus karena ketabahan dan kesabaran mereka yang luar biasa dalam berdakwah. Mereka adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad alaihi musholatu wassalam. Nabi Musa alaihissalam memiliki julukan spesial, yaitu Kalimullah, atau orang yang diajak bicara oleh Allah. Diberi julukan itu karena beliau berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala langsung tanpa perantara. Ini juga merupakan keutamaan tersendiri bagi Nabi Musa alaihissalam, di mana para nabi lainnya menerima wahyu melalui perantara malaikat Jibril, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Isra Mi'raj. Wa kallamallahu Musa takliman. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Quran Surat An-Nisa ayat 164. Apabila membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, kita akan banyak menemui nama Musa dalam Al-Quran. Nabi Musa alaihissalam memang memiliki keistimewaan tersendiri dalam Al-Quran. Nama beliau adalah nama nabi terbanyak yang disebutkan di dalam Al-Quran dibanding dengan nabi-nabi yang lainnya. Kisah beliau juga menjadi kisah paling sering disebutkan dalam Al-Quran dalam banyak surat, baik secara singkat ataupun terinci. Di antara surah paling rinci yang bercerita tentang beliau adalah surah Al-Kahfi. Beliau adalah keturunan Nabi Ibrahim dari putranya yang bernama Ishak alaihissalam. Sebagaimana bisa Anda lihat nama dan nasab beliau, Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Fir'aun, seorang raja kafir yang zolim dan biadab. Kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun disebutkan di banyak tempat dalam Al-Quran. Salah satunya adalah dalam surah An-Naziat dari ayat 15 sampai dengan ayat 26 yang akan kita bahas dalam artikel ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Hul ataka hadisu Musa idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddsituwan hab ila fir'auna innahu taghaw faqul halaka ila intazakka wa ahdiyaka ila rabbika
Fatahsya. Sudah sampaikah kepadamu, ya Muhammad, kisah Musa tatkala Tuhannya memang memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua. Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas, dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri atau dari sesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepadanya. Quran Surat An-Naziat ayat 115 sampai 19. Allah Subhanahu wa taala memanggil Musa alaihissalam tatkala beliau melewati suatu lembah suci di Mesir yang bernama Tua. Disitulah Nabi Musa alaihissalam mendapatkan perintah untuk pergi menuju Fir'aun dan mengajaknya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyadari bahwa ia mendapatkan perintah yang tidak mudah, ditambah dengan lisan beliau yang kurang fasih, Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengutus seseorang untuk menemaninya menemui Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Nabi Musa alaihissalam dan memilih Nabi Harun alaihissalam, saudara Nabi Musa alaihissalam sendiri, untuk menjadi temannya menuju Fir'aun. Tak hanya memerintahkan Nabi Musa menuju Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala juga mengajari beliau tata cara berbicara yang baik dengan Fir'aun yang zalim dan kafir. Allah Subhanahu wa taala mengajari Nabi Musa alaihissalam kata-kata yang lembut dan halus untuk ditunjukkan kepada Fir'aun. Padahal Fir'aun adalah orang yang paling kafir karena ia tidak hanya mendustakan ketuhanan Allah, tapi ia juga mengakui dirinya sebagai Tuhan. Dan inilah tingkat kekufuran yang paling besar. Dan ayat lain di surat Toha, Allah berfirman, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Quran Surat Toha ayat 44. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk menghadapi Fir'aun, yaitu dengan berkata-kata lembut. Di sini kita ambil pelajaran bagaimana cara mengajak atau menasihati orang lain. Jika Nabi Musa alaihissalam saja diperintahkan untuk berkata-kata lembut kepada Fir'aun yang kafir, maka dalam menasihati saudara kita yang sesama muslim dikala mereka salah lebih diperintahkan. Setelah Nabi Musa alaihissalam sampai kepada Fir'aun untuk menyampaikan dakwah beliau, Allah menjelaskan bagaimana reaksi Fir'aun. Allah berfirman, lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat besar, tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya, seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Quran Surat An-Naziat ayat 20 sampai 24. Nabi Musa alaihissalam tidak hanya mengajak Fir'aun beriman, tapi juga memperlihatkan mukjizat sebagai bukti kenabian beliau, yang berupa tongkat yang berubah menjadi ular besar dan sinar yang memancar dari tangan beliau. Namun Fir'aun yang hatinya sudah tertutup dan dipenuhi oleh rasa sombong, akan tetapi bersikeras dalam kekufurannya. Fir'aun justru tambah menantang. Ia berpaling dari semua ajakan Nabi Musa alaihissalam dan mengumpulkan rakyatnya seraya mengatakan, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Maksudnya,
adalah tiada Tuhan di atas aku. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Mujahid, kata-kata Fir'aun ia katakan 4 tahun setelah perkataannya yang pertama. Dan Fir'aun berkata, "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku." Quran Surat Al-Kahf ayat 38. Maka di ayat berikut Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Quran Surat An-Naziat ayat 25. Dari sini para ahli tafsir berbeda pendapat pada apa yang dimaksud yang pertama dan yang terakhir. Pendapat pertama adalah pendapat Al-Hasan, Al-Basri, dan Qatadah yang mengatakan bahwa maksud yang pertama adalah azab di dunia di mana Fir'aun ditenggelamkan ke laut, dan yang terakhir adalah azab api neraka. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Katsir. Pendapat kedua adalah Imam Mujahid dan sekelompok ahli tafsir yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan yang pertama adalah perkataan Fir'aun, yaitu aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Dan yang dimaksud yang kedua adalah perkataannya, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Dan antara kedua perkataan tersebut jeda waktu selama 40 tahun. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna fi dzalika la ibratan taliman yahsya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Quran Surat An-Naziat ayat 26. Kisah ini adalah sebagai pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain Allah berfirman, fal yauma nunassika binadzani kali litakuna liman khalfaka ayat wa inna kasiron minan nasi an ayatina lagofilun. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Quran Surat Yunus ayat 92. Yang diselamatkan Allah ialah tubuh kasarnya. Menurut sejarah, setelah Fir'aun itu tenggelam, mayatnya terdampar di pantai ditemukan oleh orang-orang Mesir, lalu dibalsam sehingga utuh sampai sekarang dan dapat dilihat dari museum Mesir, berhias atau berpergian atau menerima pinangan. Demikianlah dakwah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.